Oke, kita lanjutkan untuk mata kuliah anggaran. Jadi setelah kemarin kalian sudah mengerjakan anggaran ramalan penjualan, di pertemuan ini kita akan membahas anggaran berikutnya, yaitu anggaran penjualan. Nah, bedanya ramalan penjualan dengan anggaran penjualan itu apa? Perbedaan utamanya, ramalan penjualan itu angka di dalam ramalan penjualan itu merujuk kepada jumlah unit yang akan atau yang diperkirakan akan dijual di masa depan oleh perusahaan. Jadi jumlah unit barangnya 500 kaos atau 2000 misal handphone atau 100 porsi makanan kayak gitu. Jadi ramalan penjualan itu merujuk kepada jumlah unit. Sedangkan di anggaran penjualan, informasi yang akan ditampilkan adalah mengenai perkiraan penjualan. Nah, yang harus digarisbawahi pada saat disebutkan penjualan, maka penjualan itu maksudnya adalah nilai rupiah dari hasil penjualan. Ya, jadi anggaran penjualan ini akan memberikan informasi mengenai nilai rupiah penjualan produk. Jadi bukan unit ya, nilai rupiah. Jadi penjualan atau bahasa lainnya adalah akan memberikan informasi mengenai sales atau revenue, atau mungkin bahasa yang lebih umum lagi omset. Jadi di dalam anggaran penjualan akan memberikan perkiraan itu, perkiraan sales, perkiraan revenue, perkiraan omset. Jadi bukan dalam satuan unit informasi yang diberikan, tapi dalam satuan moneter, rupiah dalam hal ini. Ya. Nah, selain anggaran penjualan, nanti di dalam modul yang kedua ini ada anggaran biaya penjualan. Ya. Anggaran biaya penjualan. Kalau di sini bisa kita lihat di tabel nomor 2, yaitu administrasi penjualan emblem. Jadi kalau anggaran penjualan kan merujuk kepada informasi perkiraan omset atau sales di masa depan. Nah, kalau administrasi penjualan atau anggaran biaya penjualan itu merujuk kepada semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses atau dalam upaya untuk menjual barang atau produk yang dimiliki oleh perusahaan. Ya paling sederhananya adalah biaya penjualan nanti mengcover yang namanya biaya marketing. Salah satunya. Jadi biaya penjualan ini adalah biaya yang sifatnya operasional, digunakan untuk membantu perusahaan meningkatkan penjualannya, kemudian nanti akan masuk dalam komponen biaya laba rugi, pengurang di dalam komponen anggaran laba rugi. Tapi itu nanti. Ya, jadi ini anggaran penjualan. Kemudian yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah di halaman kedua. Halaman kedua ini merupakan rangkuman dari estimasi ramalan penjualan yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Di sini ada dua kolom yang memisahkan, yaitu ada aditif dan multiplikatif, karena kemarin kan kalian mengerjakannya menggunakan dua metode ya, aditif dan multiplikatif. Jadi ini rangkumannya di sini. Pak, kemarin kan sudah ditulis di dalam pekerjaan yang kemarin, memang sudah, tapi kan itu sifatnya masih tercecer ya, di lembar-lembar yang berbeda. Maka langkah lebih baiknya untuk mempermudah pekerjaan kalian nanti, itu bisa digabung di sini. Ya, dijadikan satu, direkap di sini. Ya, direkap. Nah, nanti kalau sudah direkap, maka data rekapan yang ada di sini kita gunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan dua anggaran berikutnya. Jadi ini nggak sebanyak yang kemarin ya. Ini cuma ada 1 dan 2.
Cuma ada 2 anggaran di sini. Jadi lebih gampang. Oke, yang pertama anggaran penjualan multiplikatif. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti silahkan kerjakan menggunakan data ramalan penjualan yang kalian hitung menggunakan metode multiplikatif. Nah, jadi kan di sini ada 2 hasil ramalan penjualan menggunakan aditif dan multiplikatif. Nah, ini nggak dipakai semua, kita pakai satu saja, yaitu lembar anggaran penjualan menggunakan metode multiplikatif. Nah, di dalam anggaran penjualan itu prinsipnya cuma sederhana. Sederhana banget ya. Ini kalau kita lihat di sini, kita fokus sama yang Semarang ini, yang belum kecil. Yang kita cari itu yang kolom ketiga ini, yaitu penjualan dalam satuan rupiah. Penjualan dalam satuan rupiah. Ya. Nah, untuk mendapatkan penjualan, kita butuh 2 hal. Kita butuh 2 hal. Yang pertama adalah jumlah unit yang akan dijual, dan yang kedua adalah harga. Ya. Kalau misalnya saya jualan mie ayam, dan saya ditanya berapa omset saya, ya, maka supaya saya bisa menjawab pertanyaan berapa omset saya butuh data. Satu adalah berapa jumlah porsi mie ayam yang saya jual selama 1 bulan. Misal ditanyanya omset bulanan. Nah, misal saya bisa menjual 500 porsi dalam 1 bulan, maka itu unitnya. Ya. Data kedua yang saya butuhkan adalah harganya. Harga mie ayam saya itu berapa? Harga mie ayam saya adalah 10.000 misalnya. 10.000. Maka kalau saya bisa menjual 500 unit dengan harga 10.000, maka omset saya atau penjualan saya adalah 500 unit dikali 10.000. Ketemu penjualan di sini. Ya, sesederhana itu. Ya. Nah, kalau di dalam soal ini, di dalam studi kasus ini, untuk mendapatkan penjualan harganya sudah diketahui, ya kan? Di sini harganya sudah ada. Harganya sudah ada. Sudah saya tulis di sini, sudah diketahui. Yang harus kalian tambahkan adalah unitnya. Unitnya. Unit ini diambil dari mana? Dari metode estimasi penjualan metode multiplikatif. Ya, saya berikan contoh ya. Nah, kita pindah ke Excel. Jadi, yang pertama di kolom sebelah kanan ini adalah jawaban dari pekerjaan ramalan penjualan menggunakan metode multiplikatif ya. Ini unit ya, satuannya ini unit. Emblem kecil, Kota Semarang, triwulan 1, 4.858 dan seterusnya. Ya. Ini menggunakan metode multiplikatif, satuan unit. Ya. Kemudian yang harus kita lakukan untuk mengerjakan ini kan sama ya formatnya ya. Kita tinggal masukkan saja unit yang sudah kita cari di ramalan penjualan, kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam unit di anggaran penjualan. Ya. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah di dalam anggaran penjualan, triwulan satunya itu dipecah menjadi 3, jadi bulanan. Kalau kemarin data estimasi penjualan kita triwulan satunya itu jadi 1 akumulatif. Ya, triwulan 1 di sini 4.858 ini kan 3 bulan. Ya kan? Kemudian di anggaran penjualannya dipisah menjadi bulanan. Di mana total dari ketiganya ini nanti kalau jumlah adalah 4.858. Nah, bagaimana cara kita memisahkan
atau mendistribusikan 4.858 triwulan 1 itu ke Januari, Februari, dan Maret. Nah, kita lihat di soal. Di soal di halaman pertama ada informasi mengenai distribusi penjualan yang sudah saya tulis di sini. Distribusi penjualan triwulan 1 Kota Semarang emblem kecil, karena ini saya mau mencontohkan yang emblem kecil. Ya. Januari itu 30%, Februari 40%, Maret 30%. Kalau dijumlah, totalnya adalah 100%. Ya, totalnya 100%. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita pisahkan saja triwulan 1, emblem kecil, ke Januari, Februari, Maret sesuai dengan distribusi yang sudah ada. Jadi bisa jadi kalau misal angka distribusinya nggak ada gimana? Kalau nggak ada angka distribusinya berarti kita buat rata-rata. 4.858 kita bagi 3, kita masukkan di sini. Tapi karena di sini ada informasi yang lebih detail, pembagian tiap bulannya, maka kita gunakan ini sebagai acuan pembagiannya. Tinggal kita kalikan saja. 4858 dikali 30%. 1.457. Ya, ini karena otomatis maka langsung ketemu nilai penjualan atau perkiraan penjualan emblem kecil Kota Semarang bulan Januari adalah 728.000. Kemudian yang Februari adalah 40%. Ya. Kemudian yang Maret sama 30%. Ini kalau saya jumlah, harusnya nilainya 4.858. Ya. Sisanya triwulan 2, 3, 4 tinggal kita masukkan aja dari sini. Karena kan tidak dibagi ya, tidak dipecah menjadi bulanan. Nah, ketemu. Ya, jadi ini adalah perkiraan penjualan atau anggaran penjualan emblem kecil Kota Semarang selama 1 tahun. Jadi ini. Gitu ya. Gampang, nanti silahkan dilanjutkan untuk yang berikutnya. Caranya sama. Kemudian berikutnya adalah ya, anggaran biaya penjualan. Pindah dulu, bentar. Anggaran biaya penjualan. Nah, anggaran biaya penjualan di sini, biaya penjualannya terdiri dari beberapa komponen biaya. Ada gaji supervisor, biaya perjalanan dinas, pulsa telepon, fee, biaya kirim, penyusutan alat kantor, alat tulis kantor, biaya advertising. Ada beberapa jenis biaya. Nah, untuk menyelesaikan anggaran biaya penjualan, kita lihat halaman pertama. Bagian ini, administrasi biaya penjualan. Nah, jadi kita perhatikan dulu masing-masing komponen biaya, kemudian dia masing-masing komponen biaya itu punya jenis biaya yang berbeda-beda. Saya contohkan gaji supervisor Semarang, Solo maupun Surabaya ini kan ada masing-masing ada 2 kolom. Ada FC per bulan dan VC per 1 juta per bulan. Per 1 juta penjualan. Nah, kalau kita perhatikan gaji supervisor ini komponennya cuma ada di FC per bulan. Nah, FC itu apa? FC itu adalah fixed cost. VC adalah variable cost.
Fixed cost adalah biaya yang jumlah yang harus dibayarkan setiap periode atau dalam hal ini setiap bulan itu sama. Terlepas dari berapa banyaknya aktivitas yang terjadi. Jadi mau ada aktivitas atau tidak ada aktivitas, yang harus dibayarkan adalah 3.500.000, contohnya gaji supervisor. Ya, jadi kuncinya itu apakah ada aktivitas apa enggak. Bukan karena banyak mahasiswa yang fixed cost itu apa? Fixed cost adalah biaya yang nilainya sama yang dikeluarkan setiap bulan. Nah, padahal kuncinya tuh bukan di nilai yang sama, tapi nilai yang sama walaupun ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan. Contohnya, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu terlepas dari apakah motor yang kalian miliki itu kalian pakai atau tidak kalian pakai sama sekali selama 1 tahun, maka jumlah pajak yang harus kalian bayarkan setiap tahun, setiap periode itu akan sama. Kecuali ada perubahan undang-undang ya, tapi dalam konteks ini kan bakal sama. Ya, itu namanya fixed cost. Ya. Variable cost-nya apa? Variable cost-nya adalah misal kalau dalam contoh kendaraan bermotor ya bensin. Ya. Bensin ini variable cost adalah biaya yang jumlahnya berhubungan dengan jumlah aktivitas yang dilakukan, jumlah kegiatan yang dilakukan. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan, maka variable cost-nya akan semakin banyak. Ya paling gampang adalah biaya bensin jelas kan. Kalau motornya nggak dipakai, berarti variable cost bensinnya akan rendah. Tapi kalau biaya motornya dipakai terus, keluar kota atau setiap kampus naik motor, ya berarti variable cost bensinnya akan mahal. Gitu ya. Contoh lagi, pulsa prabayar kalian itu variable cost. Ya. Walaupun jumlahnya bisa sama, Pak, saya tuh pulsa selalu sebulan 100.000. Ya. Selalu sebulan 100.000. Berarti bukan variable cost dong. Berarti itu fixed cost. Nah, balik lagi. Fixed cost itu kuncinya bukan di sama apa enggaknya, tapi apakah ada aktivitas sama enggak. Karena variable cost pun, ya bisa saja saya beli pulsa setiap bulan saya setting 100.000. Ya, bisa saja variable cost. Fixed cost-nya di kehidupan kalian itu selain motor mungkin adalah kos-kosan ya, bayar kosan. Itu fixed cost. Kalau kalian sekarang di rumah, karena WFH nggak ke Semarang, tapi kosnya masih jalan, itu kan tetap bayar. Walaupun nggak kalian pakai dan jumlahnya kan sesuai perjanjian awal kan gitu. Itu fixed cost. Itu ya. Jadi ini contoh dari fixed cost dan variable cost. Ya. Nah, gaji supervisor itu fixed cost ya, per bulan. Untuk Semarang adalah 3.500.000. Ya, maka ingat ya 3.500.000. Kita sekarang pindah ke Excel. Ya, maka di Semarang gaji supervisor setiap bulan 3.500.000, saya isi langsung aja. Ya kan? Karena tadi keterangannya adalah setiap bulan 3.500.000. 3.500, 3.500, 3.500. Nah, pada saat triwulanan kita harus hati-hati karena triwulanan ini kan periode yang terdiri dari 3 bulan. Isinya ada 3 bulan di sini, sedangkan gaji supervisornya setiap bulan adalah 3.500.000. Maka triwulan 2 gaji supervisornya 3.500.000 dikali 3. Ya, ketemu.
Gitu ya. Ini untuk yang fixed cost, ini paling gampang. Kemudian contoh berikutnya adalah yang variable cost. Balik di sini. Di sini ternyata ada variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang isinya di sini cuma ada di kolom variable cost saja. Contohnya adalah fee, penyusutan alat kantor, alat tulis kantor. Ya. Ini sepertinya di modul yang saya berikan masih ada kesalahan ya. Jadi di dalam soal yang ada di Word, penyusutan alat kantor dan alat tulis kantornya ini nggak ada. Nanti silahkan gunakan data ini saja. Ya, data yang ada di Excel ini ya, yang ada di video ini. Nih. Jadi balik ya, fee ini. Fee ini kan kolomnya cuma ada di variable cost, maka dia disebut sebagai biaya variabel. Nah, nanti ada biaya yang dua kolomnya terisi, contohnya biaya perjalanan dinas. Nah, ini biaya semi variabel, jadi dia ada fixed cost-nya, tapi dia juga ada tambahan variable cost-nya. Nah, saya variabel itu ya contohnya biaya total kalian memiliki kendaraan bermotor itu. Ya. Selama 1 tahun, total biaya yang harus kalian keluarkan dari kepemilikan sepeda motor adalah terdiri dari dua komponen, fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya apa? Fixed cost-nya adalah pajak kendaraan bermotornya. Variable cost-nya apa? Bensin, kemudian mungkin servis. Servis itu kan nanti tergantung ya. Biayanya bisa berubah-ubah tergantung berapa kilometer pemakaian kan gitu. Nah, itu adalah semi variable. Jadi ada fixed cost-nya dan ada variable cost. Kalau zaman dulu tuh zaman saya kuliah contohnya itu selalu telepon rumah. Tapi yang sekarang mungkin udah nggak banyak yang nggak punya telepon rumah ya. Telepon kabel itu fixed line. Telepon kabel, telepon rumah itu dulu kalau nggak dipakai sama sekali selama 1 bulan, kita tuh tetap harus bayar yang namanya abonemen. Ya, semacam biaya administrasi bulanan lah. Sekitar 50.000 sampai 100.000, saya lupa angkanya. Ya, abonemen. Jadi kalau nggak dipakai sama sekali, teleponnya dikunci, digembok, ya kan nggak ada yang bisa pakai, cuma bisa nerima. Nah, itu tetap harus membayar abonemen. Tapi pada saat ada pemakaian, teleponnya dipakai, maka di akhir bulan, selain membayar abonemen, selain membayar fixed cost, juga harus membayar variable cost pemakaian teleponnya. Itu namanya biaya semi variabel. Nah, balik ke fee. Fee ini di Semarang 30.000. 30.000 per 1 juta penjualan. Ya, 30.000 per 1 juta penjualan. Jadi fee ini cara mencarinya nanti adalah fee 30.000 dikali ya, total penjualan, total nilai penjualan yang diperoleh di anggaran penjualan dibagi 1 juta. Total penjualan dibagi 1 juta. Cara mencarinya gitu. Saya contohkan. Nah, fee di sini ya 73.425. Diperoleh dari mana? Ya kan, ingat ya, ini adalah fee untuk Kota Semarang
Kota Semarang Januari. Ya. Nah, untuk bisa mengerjakan ini, tadi kan saya tulis fee itu diperolehnya dari 30.000 dikali total penjualan dibagi 1 juta. 30.000-nya kan dari soal. Total penjualannya dari mana? Total penjualannya diperoleh dari anggaran penjualan di sini. Ya, yang bagian ini. Sini ya. Jadi, karena kita mau mencari fee Januari Kota Semarang, maka di sini rumusnya nanti adalah, saya tulis di ini, saya hapus dulu. 30.000 dikali, ya, ini saya copy aja dulu deh, biar gampang ya. Saya taruh sini. Ini ya. 30.000 dikali 728.626 dibagi 1 juta. Nah, ketemunya adalah 21.858. Nah, kalau kalian ingat, ini angkanya beda dengan yang sebelum saya hapus. Ya, tadi 70 ribuan. Angkanya sama kayak gini nih. Sama kayak yang Maret. 73.425 harusnya. Tapi kenapa ini 21.858? Karena, ingat, fee ini adalah 30.000 dikali total penjualan Januari Kota Semarang. Total penjualan Januari Kota Semarang. 728.000 ini apakah total penjualan Januari Kota Semarang? Bukan. 728.626 adalah total penjualan Januari Kota Semarang emblem kecil. Berarti kalau saya mau mencari total penjualan Januari Kota Semarang total, itu dari mana? Ya berarti harus saya jumlahkan dulu dengan total penjualan Januari Kota Semarang emblem sedang. Ini berapa? Total penjualan Januari emblem besar berapa Kota Semarang? Itu. Ya. Jadi total penjualan menjadi 728.000 ya, ditambah X ditambah Y. Kalau nggak bisa rumusnya. Tujuh dua delapan enam. Ini. Nah, ini harus dicari dulu. Nah, setelah ini ketemu, maka baru dikalikan 30.000 dibagi 1 juta ketemu. Gitu ya. Itu maksudnya. Jadi 30.000 VC per 1 juta penjualan tuh itu. Ingat total penjualan ini yang ada di sini. Total penjualan itu terdiri dari periode kota plus total produk. Jadi nggak cuma produk kecil saja atau produk emblem sedang saja. Jadi semuanya. Jadi kalau total penjualan Januari Solo
Berarti total penjualan itu diperoleh dari anggaran penjualan dari Solo bulan Januari semua produk dijumlah. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya. Mau menggunakan WA, bisa langsung atau melalui grup. Tapi kayak gitu caranya. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas ini adalah semi variabel, di mana ada dua komponen di dalamnya, fixed cost dan variable cost. Maka untuk mendapatkan di sini 1.524.475, ya, ini terdiri dari 1.500.000 ditambah variable cost. Ya. Variable cost-nya berapa? Kita lihat perjalanan 10.000. Berarti ini diperoleh dari, kalau saya buat 10.000 dikali total penjualan dibagi 1 juta. Ya. Total penjualannya berapa? Total penjualannya sama cara mencarinya dengan yang mencari fee ini tadi. Ya. Kalau kita pakai 728.626, total penjualan kita pakai yang ini, maka belum akan mendapatkan hasil sama seperti ini. Ya, karena sekali lagi 728.626 ini bukan total penjualan, tapi total penjualan Januari Semarang yang belum kecil. Nah, yang kita butuhkan itu adalah total penjualan Januari Semarang total. Jadi nggak cuma satu produk saja. Gitu. Ya. Nah, di dalam biaya semi variabel yang harus menjadi perhatian kalian semua adalah pada saat masuk ke triwulan, periode triwulanan. Ingat, di sini saya tulis 1.500.000 ditambah 10.000 dikali total penjualan per 1 juta. 1.500.000 kan, kenapa? Karena fixed cost-nya adalah bulanannya 1.500.000. Nah, kalau triwulanan fixed cost-nya 1.500.000, berarti ini saya tulisnya berapa? Apakah 1.500.000? Ya, enggak. Karena triwulan ini kan terdiri dari 3 bulan. Ya, triwulan ini kan terdiri dari 3 bulan. Maka jangan lupa triwulanannya fixed cost-nya harus dikali 3. Ya. Maka yang triwulan 2 ini diperolehnya dari 4.500.000 ditambah 10.000 dikali total penjualan dibagi 1 juta. Ini kalau yang triwulan. Ini ya. Itu saja, silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya. Terima kasih.